Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas contoh soal dari perhitungan sistem pendukung keputusan dengan metode SAW, yaitu Simple Additive Whitening. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Cetur Silviana Rustanto, atau bisa dipanggil Sylvia, dari Universitas Dian Nuswantoro. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, secara garis besar, sebuah perusahaan ABC akan melakukan investasi. Nah, beberapa alternatif sudah diidentifikasi. Nah, pada tabel ini, itu terlihat adalah kriteria yang dipertimbangkan oleh perusahaan ABC, yaitu terdapat 5 kriteria dan keterangannya serta bobot yang diberikan setiap kriteria. Dan pada tabel selanjutnya ini ada alternatif investasi. Di sini ada 4 alternatif yang sudah didefinisikan sesuai dengan kriterianya. Nah, saya nggak akan menjelaskan satu-satu, tapi langsung aja kita bahas di pembahasannya, karena nanti secara nggak langsung akan membaca soalnya juga. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan tahap pertama, yaitu menentukan data-data yang diperlukan. Nah, yang pertama itu menentukan tabel data kriteria. Di sini kita mendefinisikan itu yang pertama kode kriteria, kedua kriteria, ketiga atribut, yang selanjutnya bobot. Nah, kriteria tadi kan dari soal sudah dikasih ada 5. Nah, berarti kita kasih kode C1 sampai C5, baru didefinisikan kriterianya. Nah, di sini kita tentukan atributnya. Harga atau biaya yang dikeluarkan itu termasuk dalam atribut cost. Dan nilai investasi sampai dengan ketersediaan atau kemudahan itu memiliki atribut benefit. Nah, ini bobotnya sudah diberikan sesuai dengan soal. Nah, ada catatan di sini. Atribut kriteria itu terdiri dari cost dan benefit, di mana apabila nilainya besar, dia semakin baik. Sedangkan pada cost, apabila nilainya semakin kecil, maka semakin baik. Yang kedua, kita membuat tabel data CRIPS. Nah, di sini kita membuat tabel data sesuai dengan kriteria. Maka didefinisikan di sini kode kriteria, kriterianya, CRIPS-nya, baru nilainya. Nah, pada kode C1 ini, kode C1, aku jelasin dulu. Nah, kalau CRIPS itu, dia adalah keterangan yang disertai pada kriteria. Nah, kalau pada soal, kita kan ada lihat keterangannya di sini. Nah, untuk kriteria harga atau biaya yang dikeluarkan, keterangannya adalah nilai 100 jika kurang dari 350 juta, dan nilai 50 jika lebih sama dengan 350 juta. Nah, di sini dijabarkan. Nah, tadi kan kalau misalnya kurang dari 350 juta, itu dia poinnya atau nilainya 100, lebih dari 350 juta nilainya 50. Dan seterusnya untuk semua kriteria kita definisikan. Nah, setelah itu kita definisikan data alternatif. Data alternatif tadi sudah diberikan bahwa alternatif itu ada dikasih 5, 1 sampai 4. Nah, di sini kita kasih kode alternatif dan alternatifnya. Nah, untuk A1 sampai A4. Baru yang keempat itu data nilai alternatif. Data nilai alternatif ini kita buat berdasarkan dengan alternatif dan kriterianya. Nah, misalnya kita ambil contoh A1. Kita lihat di soal. Kriteria A1 kan membeli mobil box untuk distribusi. Harga 950 juta, nilai investasi 5%, daya dukungnya sangat mendukung, prioritas cukup dibutuhkan, dan kemudahannya itu sangat mudah. Maka kita masukkan ke dalam data nilai alternatif yang disesuaikan dengan data CRIPS. Nah, tadi kan alternatif 1 itu tuh harganya atau biayanya 200 juta kan. Sesuai data CRIPS di sini keterangannya adalah kurang dari 350 juta, maka nilainya 100. Maka kita tulis di sini dia kurang sama dengan 350 juta. Nah, poinnya nanti 100. Nah, begitu juga seterusnya. Berlaku untuk C2, C3, C4, dan C5. Nah, baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu memulai perhitungan berdasarkan data yang diperoleh. Yang pertama itu kita melakukan analisa. Nah, kita ambil contoh A1 tadi. A1 kan kurang dari 350 juta.
Ya kan? Dalam data CRIPS tadi, maka nilainya 100. Maka kita masukkan di sini C1 nilainya 100. Nah, untuk C2 tadi bahwa investasinya selama untuk 10 tahun ke depan itu tuh cuma 5%. Nah, menurut data CRIPS, kalau misalnya dia kurang dari 10%, maka nilainya itu 25. Maka kita masukkan di sini 25. Nah, untuk C3, yaitu daya dukungnya di sini, berdasarkan soal, dia tuh daya dukungnya sangat mendukung. Nah, kalau sangat mendukung, berarti dia dikasih poin 80. Nah, kalau untuk C keempat, untuk prioritas, dia kan cukup dibutuhkan. Nah, cukup dibutuhkan, maka poinnya diberikan 45. Dan untuk kemudahan, nah dia tuh sangat mudah, maka kita kasih di sini sesuai dengan datanya yaitu 90. Dia lalu diberlakukan untuk semua alternatif dari A1 sampai A4. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi itu didapatkan dengan rumus R sama dengan XIJ per max AIJ, max IJ, jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, atau dengan rumus min XIJ per XIJ, jika J adalah atribut biaya. Nah, di sini kita kan udah definisikan kalau C1 itu merupakan atribut biaya atau atribut cost. C1 adalah atribut cost. C2 sampai dengan C5 itu merupakan atribut benefit. Nah, di sini kita balikan lagi ke sini. Maka untuk kriteria C1 yaitu atribut benefit, oh enggak, ini adalah atribut cost. Nah, maka untuk C1 yaitu atribut cost, dicari nilai minimumnya. Nah, dari data 100, 50, 100, 100, maka nilai minimumnya itu adalah 50. Maka dimasukkan ke dalam rumus yang di bawah. Nilai minimum X per XIJ. Nilai minimumnya tadi 50 per nilai dari C1-nya A1, yaitu 100. Maka dapat 0,5. Dan seterusnya untuk nilai sampai alternatif keempat. Nah, selanjutnya kriteria C2 dengan yaitu atribut benefit. Maka yang harus kita cari adalah nilai maksimalnya. Dari data 25, 50, 100, dan 25, maka nilai maksimalnya adalah 100, ya kan? Nah, makanya kita contohkan untuk A1. A1 dimasukkan ke dalam rumus yaitu XIJ per max XIJ. Nah, A1 di sini kan nilainya 25. Maka dibuat 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, setelah kita cari semuanya, alternatifnya dan kriterianya, maka kita dapat tabel normalisasi ini. Nah, tahapan selanjutnya itu perankingan. Nah, perankingan ini dilakukan dengan cara dilakukan dengan mencari total dan dilakukan dengan mengalihkan bobot kriteria dengan tiap baris-baris matriks nilai normalisasi. Nah, contohnya untuk A1. A1 dengan untuk kriteria 1 yang bobotnya 25%, yaitu 0,5 dikali 25, ditambah 0,25 dikali 15, ditambah 1 dikali 30, ditambah 0,6 dikali 25, ditambah 1 dikali 5. Maka setelah itu kita jumlahkan, didapat hasilnya 66,25. Dan begitu seterusnya sampai kita dapatkan nilai total dari seluruh alternatif. Nah, setelah didapatkan semuanya, kita urutkan berdasarkan nilai total yang paling besar. Dilihat pada tabel bahwa nilai total paling besar dimiliki oleh A2, yaitu sebesar 74. Baru yang kedua dimiliki oleh alternatif pertama sebesar 66,25, dan ranking ketiga itu dimiliki oleh alternatif ketiga yaitu 65,5, dan ranking keempat itu dimiliki oleh alternatif keempat yaitu 52,75. Sehingga dari total perankingan didapat bahwa alternatif A2 memiliki nilai total yang paling besar yaitu 74. Sehingga menempati ranking 1 yang merupakan alternatif terbaik. Jadi,
Apabila perusahaan ABC tadi ingin melakukan investasi sesuai dengan data yang telah diberikan oleh mereka, yang dimiliki oleh mereka, alternatif investasi yang terbaik adalah A2, yaitu membeli tanah untuk menambah gudang. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.